Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Lelatus Syifa dengan 3 digit terakhir 178. Di sini saya akan membawakan kesimpulan dari materi yang sudah dibawakan oleh kelompok 1 pada presentasi Selasa 1 minggu yang lalu mengenai perbedaan manajemen mutu terpadu dan manajemen modern. Dari pendahuluan yang ada pada PPT yang dibuat oleh kelompok 1, di sini saya menyimpulkan dari jurnal yang diambil oleh kelompok 1 dikutip dari Vini Muslihatu Zahro dan juga jurnal Sinta milik Abdul Wahid dan Tubagus Imam. Maka kesimpulan yang saya dapatkan adalah implementasi manajemen mutu terpadu atau MMT dalam layanan pendidikan berperan sangat penting sebagai manajemen fungsional yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Melalui pendekatan yang menekankan standar kualitas secara sesuai harapan masyarakat, manajemen mutu terpadu tidak hanya menuntut adanya produk atau layanan pendidikan yang unggul, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses pelayanan dilakukan secara konsisten dan juga sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian hasil akhir, melainkan juga dari bagaimana sekolah mampu menjaga kualitas pelayanan, membangun budaya kerja yang terarah, serta menanamkan kesadaran bahwa mutu harus menjadi fokus utama dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Memasuki pembahasan yang selanjutnya di slide ketiga milik kelompok 1 yang membahas mengenai macam-macam teknik manajemen modern. Di situ tertera mengenai TQM Total Quality Management yang tertulis bahwa pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. TQM dalam pendidikan berfokus pada peningkatan mutu akademik maupun layanannya. Maka izinkan di sini saya sedikit menjabarkan lagi mengenai apa saja TQM itu. Nah, untuk TQM ini sendiri ialah standar mutu dalam pendidikan yang berfungsi sebagai filosofi dan perangkat untuk memperbaiki mutu melalui pelaksanaan nyata. Untuk dari jurnal yang dikutip dari kelompok 1, di situ tertera bahwa ada 3 proses manajerial utama dalam TQM yang dikenal sebagai trilogi Juran. Yang pertama yakni quality planning. Quality planning yang berarti bahwa mengidentifikasi pelanggan, menyampaikan produk, menentukan siapa pelanggannya, serta proses yang harus dirancang. Lalu yang kedua ialah quality control, di mana maksudnya ialah mengevaluasi atau memastikan produk sesuai kebutuhan pelanggan dan juga memecahkan persoalan dan juga memperbaiki kekurangan. Lalu poin ketiga ialah quality improvement, ialah yang artinya melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Maka izinkan di sini saya mengambil kesimpulan dari yang saya dapatkan bahwa TQM adalah standar mutu pendidikan yang menekankan perbaikan berkelanjutan melalui 3 proses utama menurut Juran, yaitu quality planning yang artinya merencanakan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua quality control atau memastikan kesesuaian dan memperbaiki kekurangan, serta quality improvement yang artinya meningkatkan dan mempertahankan mutu secara berkelanjutan. Dengan penerapan proses ini, mutu pendidikan dapat terjaga sekaligus memberikan kepuasan bagi para peserta didik maupun pendidik. Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan masih di macam-macam teknik manajemen modern, tapi masuk di pembahasan tentang pengertian dari land management. Dikutip dari jurnal milik Setiadi et al. Bahwa manajemen land merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dalam proses operasional. Filosofi ini yang awalnya dikembangkan oleh Toyota Production System kini telah berkembang dan diadaptasi di berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi. Nah, maka maksudnya ialah pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan proses pendidikan dengan cara mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau waste. Nah, di dalam jurnal Setiadi et al. Tadi juga menjelaskan bahwa ada prinsip-prinsip dan juga peluang dalam penerapan land management. Nah, prinsip utama dari land management yang pertama itu ialah identifikasi nilai. Lalu yang kedua mengenai value stream, yang ketiga mengenai mengurangi pemborosan, dan yang keempat mengenai perbaikan berkelanjutan. Sedangkan peluang penerapannya yang pertama ada di efisiensi waktu dan biaya.
Selanjutnya yang kedua ada di peningkatan layanan, yang ketiga ada di pengalaman mahasiswa yang lebih baik, dan yang keempat ada daya saing yang global. Nah, untuk di pembahasan line manajemen, maka saya mendapatkan kesimpulan bahwa dalam konteks pendidikan, line manajemen membantu perguruan tinggi untuk mengidentifikasi dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, seperti proses administrasi yang berulang atau pengolahan data yang tidak efisien, dan juga sumber daya yang kurang optimal. Begitu. Jadi dengan adanya line manajemen, jadi kita lebih mengefektifikaskan semua manajemen dalam kehidupan berpendidikan. Selanjutnya kita membahas mengenai balance scorecard dan juga Six Sigma. Maka kesimpulan dari dua pembahasan ini ialah Six Sigma dan Balance Scorecard menunjukkan bahwa keduanya merupakan pendekatan manajemen yang saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Six Sigma berfokus pada peningkatan kualitas dan pengurangan cacat melalui pendekatan sistematis berbasis data, sementara Balance Scorecard menyediakan kerangka evaluasi yang komprehensif melalui 4 perspektif kunci agar organisasi dapat mencapai tujuan strategis secara seimbang. Dengan penerapan yang konsisten, kedua metode ini dapat membantu perusahaan, dapat membantu pendidikan juga dalam meningkatkan efisiensi, kualitas, kepuasan dalam pendidikan, serta daya saing pendidikan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, balance scorecard ini sistem manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Ini sesuai dengan Intrajit dalam Istriantono tahun 2022. Nah, sedangkan di Six Sigma sendiri ini terdapat pada jurnal milik Akbar yang keluar pada tahun 2024. Nah, Six Sigma ini sendiri dapat diterapkan misalnya dalam pengelolaan administrasi, akademik, layanan siswa, evaluasi pembelajaran, hingga pengendalian kualitas lulusan. Untuk tahapan dari DMAIC atau pendekatan sistematis berbasis data ini ada 5, yaitu yang pertama define, terus measure, yang ketiga analyze, yang keempat improve, dan yang terakhir control. Selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan manajemen mutu terpadu dan teknik manajemen modern lainnya. Nah, sesuai dengan jurnal yang dikutip milik Hasan et al. Tahun 2022 menunjukkan bahwa perbedaan dari manajemen mutu terpadu dengan manajemen lainnya, yang pertama adalah asal intelektualnya, karena sebagian besar teori dari teknik manajemen berasal dari ilmu sosial. Lalu yang kedua dari sumber inovasinya. Jika sebagian besar ide dan teknik manajemen berasal dari sekolah bisnis perusahaan, konsultan, manajemen terkemuka, maka inovasi dari manajemen mutu terpadu ini kebanyakan dihasilkan oleh pionir yang umumnya adalah insinyur. Nah, selanjutnya ialah yang ketiga itu dari negara asal kelahirannya. Sebagian besar konsep dan teknik manajemen dan lain-lainnya itu berasal dari Amerika Serikat. Sedangkan awalnya ini TKM berasal dari Amerika Serikat dan lebih banyak dikembangkan di Jepang, kemudian juga dikembangkan di Amerika Utara dan juga Eropa. Nah, lalu yang terakhir ialah di proses eliminasi dan diseminasi penyebaran. Sebagian besar manajemen modern bersifat hierarkis dan top down, dipelopori oleh perusahaan-perusahaan raksasa seperti General dan juga IBM. Sementara gerakan peningkatan kualitas merupakan proses dari bawah ke atas yang dipelopori oleh perusahaan kecil dalam penerapan manajemen mutu terpadu atau integrasi quality management. Maka kesimpulannya ialah antara manajemen mutu terpadu dan juga manajemen modern pasti memiliki karakteristik masing-masing. Nah, dari manajemen mutu terpadu ini sendiri ada 4 tadi yang membedakan dari teknik manajemen modern. Maka hasil akhir yang kita dapatkan dari kesimpulan yang didapatkan dari presentasi kelompok 1 ialah manajemen mutu terpadu adalah strategi spesifik dalam manajemen modern yang fokus pada perbaikan kualitas secara total dan berkelanjutan. Sementara itu, di manajemen modern adalah konsep yang lebih luas yang mengintegrasikan berbagai strategi termasuk MMT untuk mengelola lembaga pendidikan secara holistik dan juga kontemporer. Jadi, manajemen mutu terpadu dan juga manajemen modern ini saling berkaitan namun berbeda satu sama lainnya, dikarenakan manajemen
mutu terpadu ini strategi spesifiknya, sedangkan manajemen modern ini adalah konsep yang lebih luas yang mengintegrasikan berbagai strategi. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.